Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mendemonstrasikan dan juga menjelaskan hasil dari tugas Pick and Place untuk pemilah barang yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah desain sistem mekatronika, yang dimana dosen pengampunya ada Bapak Dr. Abdurrahman Wijotomo, ST, MSc. Dan juga ada anggota kelompok yang terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Evalina Vanessa Simanjunta dengan NIM 421230166, dan juga rekan saya Gusti Hakim Thorib Wicaksono dengan NIM 42123011085. Kemudian masuk ke flowchart sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gusti. Lalu di sini ada gambar panel luar dan dalam yang dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada gambar panel luar yang terdiri dari 2 LED. Yang pertama ada LED untuk indikator stop dan juga ini untuk LED untuk indikator start. Kemudian di sini kami menggunakan 3 button. Yang pertama ada push button stop, lalu ada push button start dan juga tombol emergency. Untuk panel dalamnya sendiri kami menggunakan satu power supply. Kemudian ada satu MCB 1 pole, lalu ada 3 MCB 3 pole. Kemudian di sini kami menggunakan PLC Mitsubishi FX3U untuk controllernya. Lalu di sini kami menggunakan 3 kontaktor yang terhubung langsung ke TOR, yang dimana nanti akan terhubung ke motor 3 fasa. Kemudian di sini ada rangkaian daya dan juga rangkaian kontrol. Yang pertama rangkaian daya. Di sini karena kami menggunakan 3 konveyor, maka kami menggunakan 3 motor 3 fasa. Yang dimana arus 3 fasa itu masuk ke MCB, kemudian keluaran MCB itu masuk ke kontaktor, kemudian kontaktor yang terhubung ke TOR keluarannya masuk ke motor 3 fasa. Sama seperti motor 2 dan juga motor 3. Kemudian di sini untuk rangkaian kontrolnya sendiri, di sini kami menggunakan power supply 24 volt DC untuk supply arus dan daya, untuk button, sensor, dan juga untuk output-output seperti coil dari kontaktor, kemudian ada valve, kemudian ada lampu dan juga buzzer. Di sini arus 1 fasa masuk ke MCB 1 pole, kemudian keluarannya masuk ke PLC. Kemudian ground dan juga netral dihubungkan. Lalu di sini power supply sama mendapatkan listrik 1 fasa. Kemudian netral dan groundnya juga dihubungkan. Kemudian keluaran dari PLC yang positif itu masuk untuk input arus ke sensor-sensor button dan juga ke output. Kemudian di sini kaki negatif keluaran dari power supply itu masuk ke 0 volt dan juga ke SS yang kemudian masuk ke COM dari output. Di sini kami menggunakan 3 COM. Kemudian masuk ke bill of material atau BOM-nya untuk sistem Pick and Place. Yang pertama ada untuk panel dalam seperti yang tadi saya sudah tunjukkan di atas. Itu kira-kira yang kami butuhkan untuk panel dalam itu sekitar 15.575.000. Kemudian ada panel luar yang tadi sudah saya tunjukkan juga, itu totalnya membutuhkan Rp780.000. Kemudian di sini ada alat kerja yang dimana itu conveyor dan juga Pick and Place sekarangnya, serta sensor-sensornya itu kami membutuhkan kira-kira 183.700.000. Jadi total keseluruhannya itu kira-kira mencapai 200 juta kurang lebih. Kemudian untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gus Hakim Thorib Wicaksono dengan NIM 42123011085. Saya akan menjelaskan tentang tugas saya di Pick and Place, di mana pertama-tama saya akan menjelaskan tentang flowchart. Di sini terdapat flowchart yang saya desain atau kami desain di Draw.io, yaitu website untuk membuat flowchart sederhana. Di mana pada flowchart kami terdapat mulai, proses, decision, lalu juga akhirnya atau terminator. Bisa dilihat di sini, mulainya, jika proses dimulai, maka akan ada proses yaitu inisialisasi sistem dan cek komponen. Kemudian proses selanjutnya adalah sensor barang dan PB start ditekan, maka dia akan melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat 3 proses atau 3 decision yang paling utama, di mana terdapat apabila kondisi sensor box besar mati dan sensor box kecil aktif, maka dia akan melaksanakan proses yang panjang. Kemudian untuk decision selanjutnya yaitu sensor box besar aktif dan sensor box kecil mati, maka dia akan melaksanakan decision yang selanjutnya. Dan untuk decision yang terakhir atau sensor box besar mati dan sensor box kecil mati,
maka dia akan melaksanakan prosesnya. Di sini juga terdapat logika apabila sistem atau proses aman, maka akan dilanjutkan atau iya. Bisa terlihat di sini untuk proses yang saya sebutkan berjalan di sini. Lalu apabila tidak, maka proses yang harus kita lakukan adalah menekan PB stop. Maka apabila PB stop ditekan, proses akan berhenti. Lalu kita harus menekan PB emergency agar proses direset. Lalu kita harus juga merilis PB emergency agar kondisi startnya harus terpenuhi, yaitu sensor barang dan PB start ditekan. Nah, apabila semua decision sudah terpenuhi, maka ada decision yang apabila proses semua sudah terpenuhi dari decision 3 decision tadi, maka akan ada decision yang terakhir, yaitu apakah kita ingin melanjutkan proses. Jika tidak, maka proses akan berhenti, dan jika iya, proses akan berjalan kembali ke konvei utama aktif. Lalu akan menanyakan proses apa yang sedang terjadi melalui sensor box. Baiklah, selanjutnya pada bagian ladder. Di sini terdapat beberapa program baris ladder, di mana ada beberapa address yang kami gunakan, yaitu pada X0 terdapat PB start, X1 terdapat PB stop, X2 terdapat PB emergency, dan seterusnya. Kemudian pada Y0 itu terdapat pada konvei utama, lalu Y1 itu ada konvei besar, Y2 itu konvei kecil, dan seterusnya. Lalu pada M0 itu merupakan sistem, M1 merupakan gerak besar, dan M4 merupakan gerak kecil. Itu saja address yang kami gunakan pada ladder. Kemudian saya akan menunjukkan address yang kami gunakan pada MXOPC. Untuk MXOPC kami menggunakan MS pada 500 ms. Kenapa? Karena pada GXWorks 2 itu MS-nya berada pada 100 ms. Jadi agar lebih cekatan kami menggunakan 500 ms. 500 ms dipilih karena berada di tengah, sehingga tidak akan memberatkan pada kinerja Factory I/O. Oke, di sini untuk quality-nya sudah good semua. Saya akan menjelaskannya pada Factory I/O. Nah, pada driver kami menggunakan OPC Client DA2 dan juga Mitsubishi MX OPC 6. Kondisinya sudah oke, maka kita dapat menjalankan prosesnya. Di sini, apabila PB start ditekan dan sensor barang aktif, maka proses akan berjalan. Lalu dia akan mengaktifkan sortir atau stopper sortir di sini. Tunggu beberapa saat, lalu arm akan berakhir untuk menjalankan proses sesuai dengan apabila sensor konveyor kecil aktif, maka dia akan menjalankan konveyor kecil dalam kurun waktu yang sudah diset. Nah, di sini pada program kami menggunakan timer karena sensor dari arm juga terkadang terlalu cepat untuk membuat suatu syarat, jadi kami menggunakan memori. Maka tadi saya ada memori seperti M1 dan M4. Nah, ini untuk pergerakan konvei kecil. Kita akan melihat untuk pergerakan pada konvei pada box sedang. Sama, apabila sensor deteksi box besar ataupun box kecil, dia akan menjalankan proses sesuai dengan decisionnya. Terdapat barang yang tidak dikenal. Untuk saya adalah box yang bukan merupakan box besar ataupun box kecil. Jadi ini adalah produk raw, maka dia tidak akan menggerakkan arm sama sekali. Dia hanya akan menjalankan konvei utama sampai proses ataupun barang selanjutnya masuk ke dalam konveyor utama. Nah, di sini terlihat dengan jelas ada box
menjalankan proses pada gerakan F4 atau proses kecil, gerakan kecil. Nah, di sini apabila terjadi error, kita bisa menekan PB stop. Saya akan jalankan dulu programnya. Nah, di sini jika terjadi case error, maka kita perlu menekan Nah, untuk cara menjalankan kembali, maka kita perlu menekan tombol emergency. Nah, apabila tombol emergency ditekan, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun penjelasan saya. Tolong dimaafkan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.